Selama masa pandemi COVID antara tahun 2020 sampai 2022, kami menghabiskan waktu di rumah dengan bertanam anggur. Ada lebih dari 40 varietas anggur yang kami budidayakan. Ada yang dari Amerika, Italia, Jepang, namun sebagian besar berasal dari Ukraina. Warnanya pun bermacam-macam, ada yang hijau, kuning, merah, hitam, pink, dan sebagainya. Di antara sekian banyak varietas anggur, ada beberapa yang mudah dibuahkan, cocok untuk pemula seperti saya, yaitu Jupiter, Ninel, Transfigurasi, Akademik, dan Souvenir. Dalam video ini akan saya tunjukkan cara membuahkan varietas tersebut. Meski di masa COVID, kami sempat juga memberikan penjelasan dan tutorial tentang teknik-teknik budidaya anggur kepada beberapa teman yang berkunjung. Mulai dari cara membuat bibit dengan teknik sambung pucuk, pemangkasan, pemupukan, penyemprotan, dan seterusnya. Bahkan sebagai oleh-oleh kami hadiahkan juga beberapa bibit anggur yang kami buat sendiri. Pada mulanya kami memesan bibit anggur secara online. Bibit anggur biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu batang bawahnya varietas lokal yang tahan penyakit, disambung dengan batang atas yang merupakan varietas impor yang unggul dalam hal rasa, warna, dan ukuran buah. Selain ditanam langsung di tanah, kami juga menanam beberapa varietas di dalam pot besar. Mula-mula pohon anggur ditumbuhkan vertikal sampai setinggi para rambatan. Ini adalah cabang primer. Setelah itu dibelokkan horizontal 1 atau 2 cabang. Ini adalah cabang sekunder. Setelah mencapai panjang yang diinginkan, yaitu 2 atau sampai 4 meter, maka cabang dipotong. Nanti akan tumbuh cabang-cabang baru ke samping yang disebut cabang tersier. Dari cabang tersier inilah akan muncul bunga dan buah. Batang primernya kira-kira 1,5 meter, kemudian dirambatkan ke sana, menghasilkan sekitar ada 14 tersier. Ini sebelumnya udah dipupuk 4 minggu berturut-turut pakai pupuk pembuahan. Nah sekarang batang-batangnya udah pecah-pecah gini ya, udah pecah-pecah, dan ini batang tersiernya juga udah cukup besar ya, yang besar pensil, udah sebesar sedotan, dan dia udah mulai tumbuh bunga-bunga kecil gitu. Itu menunjukkan dia udah siap untuk dipangkas pembuahan. Pohon Ninel itu dia sifatnya sangat fleksibel, jadi bisa dipotong pendek. Ini namanya short spur atau medium, sedang, long spur itu sekitar 8. Kalau short itu 4, kalau medium 8, atau long spur dia bisa berapa aja. Kalau long spur tuh semaunya, boleh 20, boleh 15. Nah saya karena ini pembuahan pertama, jadi akan ambil long spur. Keuntungannya adalah kalau nanti kita potong, misalnya kita potong di sini, tapi ternyata gagal, tunasnya nggak bawa buah gitu, kita bisa mundur ke belakang.
potong sini di medium. Kalau gagal lagi bisa lagi gitu ya. Saya akan ambil ruas ini atau tunas ini sama tunas ini 2. Nah itu saya potong di sini. Kita lihat bahwa ada namanya bud. Bud ini tempat tumbuhnya tunas ini. Dia cukup bagus ya, cukup menonjol nih. 2 sama di sini. Jadi setiap di ujung ruas itu ada bud namanya. Itu yang akan tumbuh dan kemudian membawa bunga atau tidak. Jadi saya potong di sini. Potongnya bagusnya miring supaya nanti karena ada cairan yang netes, netesnya biar ke bawah miring-miring. Nah, ini yang dianggap pucuknya, ini yang kita buang, tinggal dia. Nah, karena kita harapkan dia akan tumbuh tunas di sini dan di sini, maka ini ada tunas air, ini tunas air, itu harus kita buang. Selain itu daunnya juga kita buang. Ini kita akan tumbuhkan juga. Tunas air kita buang. Daunnya juga kita buang. Nah bagaimana berikutnya? Berikutnya tunas air semua dibuang, tapi daunnya jangan. Kayak ini ya. Daunnya jangan, daunnya jangan. Daun. Ini ada daun, ada tunas air. Yang kita buang tunas air yang di atas. Daunnya kita biarkan. Nah, ya daunnya masih. Di sini hanya ada daun. Di sini ada tunas air dan daun. Kita buang tunas airnya. Di sini ada tunas air. Ini juga ada sisa tunas air. Di sini apa kecil. Nah, jadi ini adalah tersier yang akan kita buahkan. Dalam 2 minggu kita harapkan di sini keluar tunas, mudah-mudahan bawa bunga. Di sini keluar tunas, mudah-mudahan bawa bunga. Ini adalah tersier yang saya potong di sini, kemudian menghasilkan cabang atau tunas yang membawa bunga, yaitu yang ini, dan tunas yang kedua atau cabang yang kedua adalah yang ini, juga menghasilkan bunga. Yang berikutnya juga sama, ini sudah mulai banyak lebah-lebah kecil yang melakukan penyerbukan. Mudah-mudahan bunga-bunga ini akan cepat menjadi berry dan menjadi buah yang besar. Kita lihat ini buahnya sudah mulai merah. Di bawah ada. Ini di atas. Enam 65 hari, jadi sekitar 40 hari lagi ini akan matang. Di sini ada anggur akademik, dia anggur hitam. Anggur hitam. Buahnya kalau sudah teman-teman yang ingin mencoba menanam pohon anggur,
tetapi ada keterbatasan lahan di rumahnya, bisa mencoba menanam menggunakan pot. Potnya ini ukuran 70 cm diameternya. Kemudian saya berikan tiang 4 tiang, ini menggunakan paralon 3/4 dan diberi naungan. Naungannya terserah apa saja, yang penting bisa menahan, mengurangi dampak dari air hujan supaya media tanamnya tidak terlalu asam. Cara ini lumayan bisa menghasilkan buah juga seperti ini ya. Ini bahkan sudah yang kedua ini, jenis souvenir ini berbuah. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Ini kan bisa ditaruh di dekat carport atau di pekarangan yang tidak terlalu luas, tidak makan banyak tempat, hanya seperti ini saja. Tapi semua itu telah berlalu. Kini kami sudah tidak berkebun anggur lagi karena masing-masing sudah ada kegiatan dan kegemaran yang lain. Namun foto-foto dan video tentang bertanam anggur tersebut kami rangkum agar bisa menjadi kenang-kenangan indah semasa pandemi.